Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan bahan presentasi bahan konversi energi langsung dengan anggota sebagai berikut. Pertama, ada Pratama Rifki Fauji. Kedua, ada Ade Lesmana. Ketiga, saya sendiri, Erik Fabi Parulian. Dan yang keempat ada Rizkila Ramdan Hakiki. Pembahasan. Bahan konversi energi langsung adalah media yang mampu mengubah atau menyimpan suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Umumnya terdapat 3 jenis, yaitu fotovoltaik, termoelektrik, dan elektrokimia. Yang pertama, ada fotovoltaik atau PV, adalah perangkat menghasilkan listrik langsung dari sinar matahari melalui proses elektronik yang terjadi secara alami dalam beberapa jenis material yang disebut semikonduktor. Elektron dalam bahan ini dibebaskan oleh energi surya dan dapat didorong untuk melakukan perjalanan melalui sebuah sirkuit listrik, menyalakan perangkat listrik, atau mengirim listrik ke grid. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk waktunya dipersilakan. Penggunaan fotovoltaik contohnya solar panel yang digunakan untuk industri skala besar dan rumah-rumah. Sebuah rumah menggunakan sekitar 10-20 panel surya untuk listrik rumah tersebut. Panel dipasang pada perangkat yang mengikuti arah matahari yang memungkinkan mereka untuk menangkap sinar matahari yang paling banyak. Next. Yang selanjutnya adalah termoelektrik. Efek termoelektrik adalah konversi langsung dari perbedaan suhu dengan tegangan listrik dan sebaliknya. Sebuah perangkat termoelektrik menciptakan tegangan ketika ada suhu yang berbeda di setiap sisi. Sebaliknya, bila tegangan diterapkan untuk itu menciptakan perbedaan temperatur, mengubah energi kalor menjadi energi listrik, contohnya pada pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Selanjutnya, elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan adalah reaksi elektronik kimia yang dikarakteristikkan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Elektrokimia adalah reaksi redoks yang bersangkut paut dengan listrik. Reaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sel galvani atau sel volta adalah reaksi redoks yang menghasilkan listrik. Contohnya yaitu baterai. Yang kedua, sel elektrolisis adalah listrik yang mengakibatkan reaksi redoks. Contohnya ialah permunian logam dan pelapisan logam. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi untuk kelompok 6 ini. Saya akan menjelaskan gambar yang ada di depan ini, yaitu gambar sel Galvis atau sel volta. Jadi pada gambar di atas, logam Zn akan mengalami oksidasi, sedangkan logam Cu akan mengalami reduksi. Reaksi kimianya yaitu sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah reaksi kimianya. Nah, jadi pada katoda terdapat dua kemungkinan zat yang ada, yaitu yang pertama yaitu adalah zat kation, yang kedua adalah air atau H2O. Nah, air ini bisa ada atau tidak, ada tergantung dari apa yang disebutkan cairan atau lelehan. Jadi pada anoda juga terdapat tiga kemungkinan zat yang ada, yaitu yang pertama anion, yang kedua air, dan yang ketiga inert ya, atau mode bereaksi. Zat lainnya seperti PT, C, atau AU. Nah, pada presentasi kali ini kesimpulannya yaitu fotovoltaik atau PV adalah perangkat menghasilkan listrik langsung dari sinar matahari melalui proses elektronik yang terjadi secara alami dalam beberapa jenis material yang disebut semikonduktor. Termoelektronik adalah perangkat yang mengubah energi kalor menjadi energi listrik. Elektrokimia secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu sel galvani dan sel elektrolisis. Reaksi elektrokimia dapat berlangsung secara spontan, yaitu ketika dua elektroda yang direndam
di dalam cairan elektrolit dihubungkan dengan kontak listrik. Ya mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok 6 ini. Mungkin kalau ada salah kata atau terbata-bata dalam menyampaikan presentasi ini, saya mewakili kelompok 6, mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.